类的鹅。 Pada video kali ini, kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai jalannya alur cerita terbaru dari manga Bakuatan Para Penyihir, yaitu Mesli the Burned Dead chapter yang ke-161. Di mana cerita ini sendiri baru terbit secara legal di Jepang pada beberapa jam yang lalu. Namun sebelum mulai, kami mau ingatkan lebih dulu ya, bahwa manga Bakuatan Mesli chapter yang terbaru selalu terbit sebanyak 1 kali dalam 1 minggu, dan jadwal terbit legalnya adalah setiap hari Minggu pada jam 10 malam. Jadi bagi kalian yang tertarik untuk mengikuti chapter terbaru dari manga ini, maka kalian bisa cek manual aja ya di channel kami setiap hari Senin sorenya. Oleh karena itu bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu seperti apa kelanjutan cerita lengkapnya, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Manga Bakuatan Mesli chapter yang ke-161 berjudul Divine Visionary. Judul tersebut merupakan sebuah istilah dan juga sebuah jabatan tertinggi dari para siswa yang ada di dalam sekolah sihir. Di mana di dalam praktiknya, semua siswa berbakat dan juga siswa terpilih akan menghadapi serangkaian uji coba lebih dulu demi bisa membuktikan semua kehebatan dan juga kekuatannya, sebelum pada akhirnya pihak sekolah pun akan memilih kurang lebih 1-3 siswa setiap tahunnya untuk bisa direkrut sebagai salah satu anggota dari Divine Visionary ini. Singkat cerita, setelah pertarungan antara Innocent Zero melawan Mes sudah selesai dengan hasil akhir kemenangan bagi Mes, maka pada halaman pertama ini, dia pun dengan cepat langsung datang untuk menghampiri Zero lagi, yang kebetulan pada saat itu masih belum mampu untuk berdiri dan bangun dari tidurnya. Serta di saat yang bersamaan, Mes pun tanpa banyak basa-basi akhirnya mulai berkata seperti ini kepada Zero. "Woi, pertarungan kita sudah selesai dan akulah pemenangnya. Jadi dengan begitu, maka cepatlah kembalikan semua orang dan juga keadaan dari kota ini menjadi seperti semula." Mendengar permintaan dari Mes tersebut, Zero pun awalnya sempat menolak. Karena menurut Zero, dirinya sudah melakukan sebuah kejahatan dan melewati sebuah batas normal yang bisa diterima oleh akal sehat. Jadi meskipun saat ini dia mau mengembalikan semuanya seperti semula, maka hal itu sama sekali tidak akan merubah apapun dan Zero pun masih tetap dicap sebagai seorang kriminal. Melihat respon yang dikeluarkan oleh Zero itu, Mes pun dengan tenang akhirnya memulai ceramah singkatnya. "Dengar, semua ucapanmu barusan adalah sebuah fakta. Mengingat tidak peduli apapun yang terjadi, labelmu sebagai seorang penjahat tidak akan pernah bisa dilupakan. Tapi meskipun begitu, di dalam 5 menit terakhir percakapan kita, kau pun sendiri sudah mengakui kesalahanmu. Berdasarkan hal itu, maka tidak ada salahnya jika sekarang kau mulai merubah nasibmu sendiri dengan melakukan langkah pertama, yaitu mengembalikan keadaan dari semua orang yang sebelumnya sudah kau lukai." Menyaksikan dan mendengar semua perkataan dari Mes barusan, Zero pun seketika langsung tersadar bahwa rencananya untuk bisa mendapatkan kekuatan terbesar di seluruh dunia dan juga menjadi makhluk abadi, kini semuanya sama sekali tidak berarti apa-apa. Oleh karena itu di momen ini, tiba-tiba saja Zero pun langsung kembali berubah pikirannya. Hingga tanpa pikir panjang, Zero yang saat itu sudah setuju dengan semua permintaan dari Mes barusan, akhirnya langsung mengeluarkan sihir spesial tingkat ketiganya, yaitu Return Force. Di mana di dalam praktiknya, sihir spesial milik Zero ini berhasil mengembalikan keadaan kota yang sebelumnya sudah hancur lebur, kini menjadi kembali utuh. Serta semua orang yang sebelumnya terlihat sudah terluka parah, sekarang pun malah menjadi sembuh total. Bahkan pada panel berikutnya, jantung dari Mes yang sebelumnya sempat hilang atau sempat dihancurkan, kini semuanya sudah kembali seperti semula. Di momen itulah Mes pun seketika langsung sadar bahwa jika saat ini Mes berhasil mendapatkan jantungnya lagi, maka semua penduduk kota ini dan juga semua teman-temannya pasti akan mengalami nasib yang serupa juga. Tidak hanya itu, karena pada kesempatan yang sama ini, Mes pun seketika langsung berjalan untuk mendekati Zero, lalu membantu Zero berdiri sambil berkata seperti ini kepada dirinya. "Zero, kau ini harusnya bersyukur karena memiliki kemampuan sihir yang luar biasa gila. Coba lihatlah aku. Aku ini hanyalah orang biasa yang sama sekali tidak memiliki sihir. Tapi meskipun begitu, aku pun sama sekali tidak pernah mengeluh dan selalu menerima semua kekuranganku ini. Jadi ketika nanti kau sudah keluar dari penjara, maka aku harap kau pun mau berubah dan kau pun akan mulai menggunakan kekuatan sihir hebatmu itu untuk melakukan kebaikan atau berbagi kebaikan kepada orang lain di sekitarmu." Tidak hanya itu, Mes pun kembali melanjutkan semua perkataannya lagi. "Oh iya, sebagai kado perpisahan dan juga ucapan terima kasihku, maka aku pun akan memberikan tips kepadamu supaya bisa hidup lebih lama. Yaitu mulai sekarang, kau pun harus banyak latihan fisik, olahraga, diet yang ketat, dan juga menjalani pola hidup yang sehat.
Karena dengan cara itu, aku yakin kau pun pasti bisa memiliki hidup yang lebih lama sesuai dengan tujuanmu sebelumnya. Nah, semua momen interaksi tersebut pun berlangsung dalam tempo yang sangat cepat. Hingga pada panel berikutnya, Zero pun akhirnya langsung ditangkap dan juga langsung dimasukkan ke penjara oleh para petinggi dari sekolah sihir tersebut. Scene pun kini berpindah. Setelah beberapa saat berlalu, kini tibalah waktunya pihak sekolah sihir mengadakan acara rutin tahunan untuk memberikan pengumuman kepada semua orang di dunia sihir mengenai siapakah murid yang layak untuk menjadi salah satu anggota dari Divine Visionary. Di mana Divine Visionary sendiri adalah sebuah kelompok elit yang berisikan para penyihir terkuat dari setiap cabang sekolah sihir, dengan tugas utama mereka yaitu untuk menjadi penegak keadilan sekaligus melindungi negara mereka dari ancaman para penyihir jahat lainnya. Nah, sejauh ini sudah ada 8 nama besar yang menjabat sebagai anggota dari Divine Visionary. Pertama adalah Rainy Armes yang merupakan penyihir spesial dengan elemen pedang. Kemudian yang kedua adalah Rio Grants yang menjabat sebagai ketua security atau ketua keamanan di dalam sekolah sihir. Ketiga adalah Ortermet yang menjabat sebagai Magical Power Administration. Lalu yang keempat adalah Renatus Revol sebagai Magical Cemetery Administration. Sedangkan yang kelima adalah Keldo Gehenna yang memiliki jabatan sebagai Magic Talent Administration. Kemudian yang keenam adalah Agito Tyron, di mana dia sendiri menjabat sebagai ketua dari bidang hewan sihir alias Magical Creature. Selanjutnya yang ketujuh dan yang kedelapan adalah Sophia Bibilia dan juga Surara Halestone. Singkat cerita, tepat setelah acara pembukaan ini sudah selesai dilakukan, maka pada momen yang sama itu, Pak Tua pun tanpa basa-basi akhirnya mulai berbicara seperti ini. Dengar, demi menentukan siapakah yang layak untuk menjadi anggota Divine Visionary tahun ini, maka kami pun akan mengambil penilaian dari hasil ujian kalian semua dan juga dari hasil kegiatan ekstrakurikuler yang kalian lakukan di luar jam sekolah. Tapi sayangnya berdasarkan penilaian tersebut, nampaknya tidak ada satupun murid yang layak untuk bisa diangkat menjadi anggota baru. Namun meskipun begitu, pada tahun ini terdapat seorang murid baru yang memiliki potensi tertinggi untuk dapat menjadi bagian dari Divine Visionary. Walaupun kenyataannya kemampuan dan juga kapasitas sihirnya tidak masuk ke dalam unsur penilaian. Jadi ini adalah pertama kalinya di dalam sejarah kami akan merekrut salah satu siswa terkuat yang sama sekali tidak memiliki sihir. Dan dia adalah Master Bernadette. Oleh karena itu, silahkan naik ke atas panggung dan berikanlah sambutanmu kepada semua orang. Wow, menarik banget ya. Sayangnya, semua potongan alur cerita lengkap dari chapter yang ke-161 harus berakhir sampai di sini. Tepat ketika nama dari Master Bernadette baru saja diumumkan kepada seluruh dunia. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Dan salam baku hantam.